Di sebuah hutan yang sunyi dan lebat, bayangan gelap pohon-pohon tua menari mengikuti bisikan angin. Bena memandang kagum ke arah reruntuhan kuno yang tertutup lumut tebal. "Jamie, lihat tempat ini, seperti peninggalan zaman dahulu," katanya dengan suara penuh semangat. Jamie hanya mengangguk kecil, matanya waspada menyisir area sekitar. Langkah mereka berhenti ketika sebuah geraman berat menggema dari dalam kegelapan. Seekor beruang raksasa muncul dari balik reruntuhan, matanya memancarkan cahaya merah seperti bara api. Gerakannya perlahan, tapi penuh ancaman. Bena sempat berteriak girang, mengira itu adalah boneka besar yang menyeramkan, namun menggemaskan. Namun, sebelum Bena menyadari apa yang terjadi, sebuah lengan besar melesat ke arahnya. Jamie bergerak cepat, menarik Bena ke belakang. Suara hantaman keras memecah keheningan hutan. Tanah di sekitar mereka hancur berkeping-keping akibat tinjuan sang beruang. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Jamie dengan napas terengah. Bena tak mampu menjawab, wajahnya pucat pasi. Sang beruang mengaum, suaranya memekakan telinga. Dalam nada berat dan penuh kebencian, ia berbicara, "Manusia sepertimu tidak pantas ada di sini." Bena terpaku, tak percaya bahwa makhluk buas itu mampu berbicara. Jamie segera mengangkat tongkat sihirnya, membentuk perisai energi yang melindungi mereka berdua dari serangan-serangan berikutnya. Tapi satu batu besar berhasil menembus pertahanan Jamie, menghantam dadanya dengan keras. Jamie terjatuh, darah mengalir dari mulutnya. "Jamie!" Bena berlari menghampirinya. Tangannya gemetar saat memeluk sahabatnya yang hampir tak sadarkan diri. Namun, Jamie tersenyum lemah. "Aku masih hidup," gumamnya, meski rasa sakit menguasai tubuhnya. Di sisi lain, sang beruang tampak kesal. Ia tak menyangka Jamie masih bertahan. "Bagaimana bisa kau masih hidup setelah aku memblokir mana hitammu?" tanya beruang itu penuh curiga. Jamie yang terluka hanya bisa menatapnya dengan pandangan penuh tanya. Dengan sisa tenaganya, Jamie berdiri, mencoba melawan balik. Tapi sang beruang mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia telah menjaga telur bangsa iblis di hutan ini selama sebulan terakhir. Energi gelap yang melindungi telur itu sangat kuat, bahkan dirinya tak mampu menghancurkannya. "Telur bangsa iblis?" gumam Jamie. Bena yang mendengar itu langsung terkejut tapi berusaha tetap tegar. Jamie menatap sang beruang dengan tatapan tajam. "Aku datang ke sini untuk menghentikan hal itu. Dewi Pero memintaku melakukannya." Mendengar nama sang dewi, sang beruang tampak ragu. Ia mulai berpikir bahwa Jamie mungkin berkata jujur. Namun, ia juga menyebut bahwa energi yang melindungi telur itu bukan berasal dari Dewi Pero, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Jamie dan Bena terus mendesak jawaban. Sang beruang akhirnya menjelaskan bahwa reruntuhan ini sebenarnya adalah artefak kuno yang mampu memblokir energi hitam. Artefak ini dibuat ratusan tahun lalu oleh seseorang yang menguasai bahasa kuno, tapi tujuan pembuatannya masih menjadi misteri. Sambil menunjuk ke arah langit-langit reruntuhan, sang beruang menjelaskan bahwa keseluruhan tempat ini adalah pusat energi. Bena memandang dengan kagum, tapi Jamie memotong, memperingatkan bahwa ini bukan saatnya terpesona. Pertanyaan Jamie berikutnya membuat suasana tegang kembali. "Jika kau memblokir energi hitam itu, mengapa telur bangsa iblis masih utuh?" Beruang itu tampak kebingungan. Ia menjelaskan bahwa artefak ini memerlukan penggunanya untuk berada di dalam lingkup pengaruhnya, agar dapat mengendalikan energi. Tapi hal itu juga membuatnya tak bisa keluar dari reruntuhan ini. Saat mereka berbincang, suara geraman lain terdengar dari kejauhan. Tanah mulai bergetar, dan dari bayang-bayang muncul sosok lain yang lebih besar dan lebih mengerikan. Aura gelap menyelimuti sosok tersebut, membuat hawa di sekitar mereka menjadi dingin. "Ini bukan hanya tentang telur itu," gumam Jamie dengan wajah pucat. Ia menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bangkit di balik semua ini. Jamie menatap reruntuhan itu, mencoba mencari tanda-tanda petunjuk yang mungkin tersembunyi di antara batu-batu yang berserakan. Reruntuhan ini pasti memiliki kunci untuk menghentikan energi hitam, gumam Jamie pada dirinya sendiri. Jika tidak, kenapa tempat ini dibangun? Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Suara retakan tiba-tiba terdengar dari dalam reruntuhan. Aura gelap perlahan muncul, menyelimuti tempat itu dengan tekanan yang luar biasa. "Telurnya," gumam Bena dengan napas terengah. "Jamie, kita harus melakukan sesuatu." Jamie memejamkan matanya, mencoba berkonsentrasi. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk membaca simbol-simbol kuno yang tertulis di dinding reruntuhan.
Cahaya mulai bersinar dari tongkatnya, memantul pada simbol-simbol itu. Beruang itu memperhatikan dengan mata menyipit. "Apa yang kau lakukan?" "Percayalah padaku," kata Jamie sambil terus membaca mantra dari bahasa kuno yang hampir tidak dimengertinya. "Aku akan menekan energi hitam ini, bahkan jika itu menghabiskan seluruh kekuatanku." Reruntuhan itu mulai bergetar hebat, dan simbol-simbol kuno di dindingnya bersinar terang. Namun, suara retakan dari telur itu semakin keras, seolah-olah sesuatu di dalamnya sedang bersiap untuk keluar. "Jamie," teriak Bena, "kau harus lebih cepat." Beruang itu mengeluarkan raungan keras. Jika telur itu menetas, tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran yang akan terjadi. Namun Jamie gagal mengaktifkan sihirnya yang membuatnya memanggil beruang tersebut. Dari balik bayangan reruntuhan, sang beruang melangkah maju dengan tubuhnya yang besar dan sorot mata tajam. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Teberon. "Hei manusia rendahan," katanya dengan suara berat yang menggema di seluruh area. Namun Jamie malah mengejek nama sang beruang sambil menahan senyum sinis. "Baiklah, Teberon si beruang yang mendahulukan keinginannya, tapi tidak punya rencana dan hanya jago berbicara saja," katanya, memiringkan kepalanya dengan santai. Mendengar ejekan itu, mata Teberon menyipit penuh amarah. Geraman pelan keluar dari tenggorokannya, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Namun, saat tatapannya beralih ke Bena, ekspresinya berubah sejenak. Ia berkata, "Apa kamu merasakan kekuatan anak ini?" Nada suaranya kini terdengar lebih serius, namun masih mengandung nada penuh teka-teki. Bena yang mendengar itu tampak bingung. Ia memandang Teberon. Sebaliknya, Jamie hanya menatap tajam sang beruang dengan mata yang penuh kehati-hatian. "Maksudmu daya hidup seorang Valkyrie?" tanyanya dingin. Teberon menggelengkan kepala perlahan, seakan sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. "Bukan itu," katanya, suaranya menurun. "Tapi sesuatu yang lain, kekuatan yang mirip dengan punyamu." Nada bicara Teberon terdengar waspada, seperti menyimpan rahasia yang berat. Jamie pun terkejut mendengar itu. Pikirannya langsung bekerja cepat. Kekuatan Bena juga terblokir. Apakah itu sama dengan kekuatan yang melindungi telur bangsa? Sebelum Jamie menyelesaikan kalimatnya, Teberon memotong dengan tegas. "Berbeda," ujarnya dengan penuh penekanan. "Kekuatan yang aku blokir sangat mirip dengan punyamu." Mendengar itu, Jamie bergumam dalam hati. "Aku yakin mana hitamku hanya aku yang memilikinya." Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan, namun ia tidak menunjukkan keraguannya. Dengan nada tenang, ia berbicara lagi kepada Teberon. "Kalau begitu, buka pemblokiran kekuatan kami dan biarkan kami pergi. Aku harus melihat semuanya dengan kedua mataku sendiri." Teberon menatap Jamie dengan penuh keraguan. Udara di sekitarnya seolah menjadi lebih dingin. Namun Bena, dengan wajah tersenyum tulus, mencoba meyakinkannya. "Percayalah padanya. Begitu kekuatan Jamie kembali, dia akan segera menghancurkan telur bangsa iblis itu." Teberon hanya berdiri di tempatnya, diam tanpa ekspresi. Tetapi dari tatapan matanya, terlihat jelas bahwa ia semakin ragu terhadap keduanya. Melihat itu, Bena mulai kesal. Ia berkata dengan nada keras, "Dewi yang mengirimnya." Kata-kata itu seperti menggetarkan hati Teberon. Mendengar nama Dewi, ekspresinya berubah. Tanpa banyak berpikir lagi, ia langsung menyetujuinya. Keputusan itu membuat Jamie terkejut, namun ia tidak menunjukkan reaksi yang terlalu besar. Setelah kekuatan Jamie bebas dari pemblokiran, aura gelap mulai menyelimuti tubuhnya. Ia tersenyum lebar, senyuman yang membawa hawa dingin. "Kekuatanku kembali," katanya. Ia melangkah maju perlahan, menciptakan hembusan angin yang kuat di sekitarnya. Mana hitam mengalir dengan deras, mengelilingi dirinya dan Bena. Teberon memperhatikan semua ini dengan ekspresi waspada. Namun, alangkah mengejutkannya, Jamie tiba-tiba menyerang Teberon tanpa peringatan. Serangan itu melesat cepat, penuh dengan energi gelap. Teberon, yang tidak sempat menghindar, berteriak, "Kamu!" Suaranya penuh amarah sekaligus kekecewaan. Sementara itu, Bena, yang melihat tindakan Jamie, tertegun dengan ekspresi bingung. "Apa yang sedang kamu lakukan, Jamie?" tanyanya dengan nada penuh kebingungan. Dengan ekspresi psikopatnya, Jamie menjawab sambil tertawa kecil. "Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrolku." Tangan Jamie, yang kini diselimuti oleh mana hitam pekat, bergerak ke arah Teberon. Dengan nada penuh percaya diri, ia berkata,
aku akan mengambil hak kontrol. Namun, tak lama setelah itu, tubuh Jamie tampak melemah. Wajahnya berubah pucat dan ia tiba-tiba memuntahkan cairan darah dari mulutnya. Melihat kesempatan itu, Tebron langsung melancarkan serangan balik. Ia melompat maju dengan gerakan cepat sambil berteriak, "Apa yang sebenarnya kamu lakukan, manusia rendahan?" Namun Jamie, yang tampaknya pulih dengan sangat cepat, hanya tersenyum dingin. "Cukup sampai di situ," katanya dengan nada tajam. Ia menatap Tebron dengan mata yang penuh ancaman. "Jika kamu tidak berhenti, aku akan menghancurkan tempat ini." Ancaman itu membuat Tebron menghentikan serangannya. Ia menatap Jamie dengan ekspresi campuran antara kemarahan dan kehati-hatian. Jamie kembali tersenyum, kali ini dengan tatapan yang lebih mengintimidasi. Senyumnya yang penuh teka-teki membuat Benna semakin bingung. "Kenapa kamu jadi berbeda dari biasanya, Jamie?" tanyanya dengan nada pelan. Jamie menoleh ke Benna dan menjawab dengan tenang, "Aku tidak apa-apa." Namun, dalam hati, pikirannya terus berputar. Tembok api itu lumayan kuat juga, tapi itu tidak cukup untuk menghalangiku sepenuhnya. Tebron memandang Jamie dengan tajam. "Koneksiku dengan reruntuhan terputus. Apa itu perbuatanmu, Jamie? Bagaimana kamu bisa melakukannya dalam waktu singkat?" Jamie tersenyum tipis, lalu tertawa kecil. "Benar," katanya sambil melipat tangannya. "Aku telah menempatkan master pengganti. Kasihan sekali kamu, Tebron. Tidak hanya tuanmu yang belajar tentang artefak." Tebron menatap Jamie penuh keterkejutan. Ada rasa penasaran di balik sorot matanya. Namun, Jamie hanya terus berbicara dengan nada puas. Ia bergumam bahwa dirinya pernah membuat 3 artefak suci di kehidupannya sebelumnya. Artefak ini tidak ada apa-apanya dibandingkan itu, pikirnya. Tapi, Jamie tidak menyangka bahwa ada artefak yang bisa memblokir kekuatannya. Tebron tampak heran, bahkan bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara rendah. Jamie menjelaskan dengan singkat namun padat. "Mustahil untuk memblokir kekuatanku. Bahkan kekuatan suci tidak bisa menahannya." Ia menatap Tebron dengan penuh percaya diri, sementara aura gelap di sekelilingnya semakin kuat. Jamie kemudian memegang tangan Benna, memandang Tebron dengan tatapan terakhirnya, dan berkata, "Jangan ikuti kami." Sebelum menghilang dari tempat itu, Jamie menambahkan dengan nada mengejek, "Apa kamu tidak bisa keluar dari reruntuhan ini meski ingin mengikuti kami?" Tebron hanya bisa berdiri terpaku, menatap punggung mereka yang perlahan menghilang. Udara di sekitar menjadi sunyi, menyisakan kehampaan yang menyesakkan. Cerita berganti ke kediaman Markis Bell. Di aula megah yang dipenuhi dengan ornamen emas dan karpet merah yang mahal, Markis Bell berdiri di tengah ruangan dengan wajah tegang. Dengan suara lantang yang menggema di dinding-dinding aula, ia berkata, "Dalam semalam ada 9 mayat katamu. Sebenarnya, apa yang terjadi?" Markis menatap para bawahannya dengan tajam. Suaranya meninggi. "Siapa pelakunya?" Ruangan menjadi hening seketika. Hanya suara napas gugup para prajurit yang terdengar. Salah seorang dari mereka maju perlahan dan dengan suara bergetar menjawab, "Yang melakukannya adalah Sable." Mendengar nama itu, wajah Markis berubah merah padam. Ia menghempaskan dokumen yang dipegangnya ke meja dan berteriak dengan murka, "Sable? Dia di mana sekarang?" Salah satu prajurit yang berdiri di tengah langkah maju, tangannya sedikit gemetar. "Sebenarnya, sejak tengah malam, tidak ada yang melihat Tuan Sable," ucapnya dengan nada penuh kecemasan. Markis terkejut. Ia menatap prajurit itu tajam, namun tak ada kata-kata yang keluar untuk beberapa saat. "Tidak bisa dipercaya," gumam Markis, pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun cerita berganti. Di tengah keremangan kota yang sunyi, Sable berdiri di atas atap gedung, menyatu dengan bayangan malam. Angin dingin bertiup, mengibarkan jubah hitamnya. Matanya menyipit tajam, memperhatikan sesuatu di kejauhan. Dengan nada rendah, ia bergumam, "Mari kulihat." Sepertinya sebentar lagi mereka akan tiba. Senyum tipis tersungging di bibirnya sebelum ia kembali menyelinap dalam kegelapan. Kisah kembali ke kediaman Markis Bell, di mana suasana kini lebih tegang dari sebelumnya. Marki berdiri di depan meja panjang yang dipenuhi dokumen. Dengan suara tegas, ia bertanya, "Apa sudah ada kabar dari Badan Keagamaan Agung?" Di depannya, sang uskup duduk dengan tenang, mengenakan jubah putih yang megah dengan lambang suci di dadanya. Ia memejamkan mata sejenak, kemudian menjawab dengan nada lembut namun penuh kewibawaan, "Sudah."
Mereka telah mengutus para eksekutor suci dan mungkin besok sore mereka akan tiba. Markis dan uskup tampak saling berpandangan serius. Uskup dengan ekspresi yang tak berubah melanjutkan. Sepertinya salah satu master juga akan datang. Markis mengangkat alisnya. Sword Master maksudmu? Tanyanya, mencoba memastikan. Sang uskup mengangguk pelan. Ya, Paus telah membuat keputusan yang sulit. Upton adalah tanah suci kedua kami. Tentu saja pihak gereja akan membantu membasmi para iblis itu, jelasnya dengan nada mantap. Sementara itu, di kejauhan, di salah satu sudut gelap kota, Sable mendengar percakapan mereka. Dalam kesunyian, ia tersenyum dingin. Seringainya terlihat samar di bawah sinar bulan. Tapi saat mereka tiba, gumamnya dengan nada tajam, semuanya akan berakhir. Matanya berkilat, memantulkan cahaya redup dari pedang di tangannya. Cerita kembali berganti. Di lokasi lain, Jamie dan Benna berdiri di depan sebuah gumpalan energi hitam yang berputar perlahan, seperti api yang menyala tanpa asap. Benna, yang tampak gelisah, berkata dengan nada kesal, "Ini sangat menyebalkan." Ia kemudian menatap Jamie. "Jamie, bukankah energi ini?" Jamie mengangguk, wajahnya serius. "Benar, ini energiku," jawabnya sambil memperhatikan gumpalan itu dengan lebih cermat. Benna mengerutkan alis, tatapannya bergeser ke gumpalan hitam yang terus berputar. "Apa maksud dari tulisan ini, Jamie?" tanyanya, mencoba membaca sesuatu yang terukir samar di sekitar energi itu. Jamie melangkah mendekati gumpalan itu, matanya penuh kewaspadaan. Mendiang menyerah, dia mengangkat tangan dari laut, gumamnya sambil mengulurkan tangan, bersiap menyentuh energi tersebut. Namun, saat jari-jarinya menyentuh gumpalan itu, suara misterius terdengar, mengisi udara di sekitar mereka. Cahaya bulan di langit yang gelap, bersinar cahaya bintang di atas laut berombak yang sangat hitam. Jamie tersentak. "Apa ini?" bisiknya, pandangannya tiba-tiba berubah kosong. Sebuah ilusi terhampar di hadapannya, memperlihatkan pantai merah darah, disertai bayangan gelap yang beriak di kejauhan. Suara itu terdengar lagi. Laut hitam yang berombak, cahaya bintang yang bertebaran. Mendiang mengangkat tangan dari laut. Ilusi berganti, menunjukkan seseorang berjubah hitam berdiri di atas air yang tenang, seolah melawan kegelapan. Jamie terguncang. Gumpalan itu menunjukkan masa lalunya, wujud Diablo Volpir, sosok yang dulu ia kenali sebagai dirinya sendiri. Suara misterius itu terus bergema, mengisahkan janji Diablo di masa lalu. Namun, cerita kembali ke masa kini. Jamie mundur selangkah, menatap gumpalan itu dengan kebingungan. "Ini adalah Grimoire, sekaligus bagian dari diriku," gumamnya dengan wajah penuh keterkejutan. Benna, yang sedari tadi memperhatikan Jamie, akhirnya bertanya, "Apa Jamie mengetahui sesuatu?" Jamie menatap Benna, kemudian mengangguk. "Aku menemukan sesuatu yang penting," jawabnya sambil mengangkat sebuah benda kecil dari gumpalan itu. Ia menyerahkannya kepada Benna. Benna terkejut. "Ini cincin?" tanyanya bingung. "Itu bukan hanya sekedar cincin," jelas Jamie. "Itu adalah artefak." Benna, yang awalnya ragu, mengikuti instruksi Jamie. Ia menuangkan mananya ke dalam cincin itu. Tiba-tiba, sebuah palu besar muncul di tangannya, bersinar dengan energi yang kuat. Benna menatap palu itu dengan takjub. "Apa ini? Aku sangat menyukainya," katanya dengan penuh semangat. Jamie hanya memandangnya dengan malas. "Baguslah, pegang itu dan awasi sekitarmu," ucapnya dengan nada rendah. Jamie kembali fokus pada gumpalan energi hitam di depannya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kembalilah ke tuanmu." Mana hitam menyelimuti lengannya. Namun, sebelum ia dapat melanjutkan, sebuah suara penuh kemarahan terdengar dari kejauhan. "Anak-anak sialan, apa yang kalian coba lakukan?" Sebuah serangan dahsyat meluncur ke arah Jamie dan Benna. "Benna!" Jamie berteriak, mencoba memperingatkannya. Benna tampak panik, memandang Jamie dengan kebingungan. "Jamie!" serunya balik. Namun Jamie, dengan nada tegas, memerintah, "Hentikan serangan itu, sekarang."